Think about it deep, down, deep down in my heart. Talk about it deep down, deep down in my heart. Aku Tesno Yesus, Aku Tesno Yesus, Tesnoku rock, rock, Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, kami bersyukur buat berkat Tuhan. Dan kami akan mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami dan memberikan kami pengertian supaya kami dimampukan oleh Tuhan untuk mengerti dan melaksanakan firman-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik 13 ayat 1 sampai 14, di mana tabut dipindahkan dari Kiryat Yeyarim. Kakak harap adik-adik akan membaca firman Tuhan ini. Tapi hari ini secara khusus kita mau baca di dalam ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Ayat 4. Maka seluruh jemaat itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Adik-adik sekalian, setelah Daud menjadi raja, Daud mempunyai keinginan untuk memindahkan tabut Allah dari Kiryat Yeyarim ke Yerusalem. Dan Daud merundingkannya dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Nah, karena semua orang sudah setuju dengan pemindahan tabut Allah itu, maka Daud segera melakukannya. Tetapi pemindahan tabut Allah itu tidak dilakukan dengan cara-cara yang sudah ditetapkan sebelumnya. Raja Daud memindahkan tabut Allah itu dengan menaikkan tabut Allah ke dalam kereta yang baru dari Abinadab, sedang Uja dan Ahio mengantarkan kereta itu. Padahal ya adik-adik, tabut Allah itu tidak boleh dipindahkan dengan kereta. Tabut Allah itu hanya boleh diusung dengan kayu, dan yang boleh mengusungnya tidak boleh orang sembarangan. Harus dari keturunan suku Lewi, orang yang sudah dihususkan untuk mengusung tabut Allah itu. Dan akibatnya Uja mati karena Uja mengulurkan tangannya memegang tabut Allah itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Daud menjadi takut kepada Tuhan dan memindahkan tabut Allah itu ke rumah Obed Edom
orang Gad itu. Dan tabut Allah itu tinggal di sana selama 3 bulan. Adik-adik, keinginan Raja Daud itu baik, tapi cara melakukannya salah. Caranya tidak baik, sehingga membuat Tuhan marah kepada Daud. Adik-adik, Tuhan juga mau kalau kita, saya, adik-adik semua, dan kita semua mempunyai keinginan yang baik, harus kita lakukan dengan cara yang baik juga, bukan dengan cara yang tidak baik. Contohnya, ketika kita ingin mencapai peringkat yang baik atau ingin menjadi juara umum di sekolah, maka adik-adik juga harus melakukan dengan cara yang benar, yaitu dengan belajar dengan sungguh-sungguh, supaya ketika guru-guru di sekolah memberikan ujian atau PR dapat dikerjakan dengan baik, bukan dengan cara menyontek atau bekerja sama dengan teman di dalam mengerjakan ulangan. Ingat ya adik-adik, segala sesuatu kegiatan kita harus mengerjakannya dengan cara yang benar. Segala keinginan yang kita mau, kita harus melakukan dengan cara yang benar, yang seperti yang Tuhan mau, bukan dengan cara yang salah. Pelajaran yang kita bisa ambil dari Daud ini adalah melakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, supaya kami bisa hidup sesuai dengan kehendak dan kebenaran-Mu dan bertumbuh di dalam Tuhan, melakukan apa yang baik dan benar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bye-bye.